Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala malam hari ini bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini. Yang pertama untuk thalabul ilmi. Kita lanjutkan. Kumpulnya kita di sini, ya, kita niatkan untuk thalabul ilmi sekaligus intidharus shalah ba'da shalah. Duduk untuk menunggu salat berikutnya, yaitu salat Isya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita. Karena duduk menunggu sholat juga merupakan amalan yang fadilahnya sangat besar. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para sahabat, beliau berkata, maukah aku beritakan kepada kalian amalan yang bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat? Ala unabbiukum ma yamhullahu bil khataya wirfa'u bihi darajat. Kata para sahabat, bala. Amal apa itu yang bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat? Disebutkan yang pertama, isbahul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu dalam kondisi makarih, kondisi tidak disukai. Ya, dingin misalnya cuacanya, dia tetap sempurnakan wudunya. Sunah-sunahnya dia lakukan, meskipun mungkin dengan air hangat. Kemudian yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, untuk menghadiri kajian. Ya. Ini termasuk amalan yang bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Kemudian yang ketiga yang beliau sebutkan adalah intidharus sholati ba'da shalah, menunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Fadhalikum ribat, hal itu untuk kamu ditulis sebagai pahala ribat. Dan beliau mengulanginya 3 kali. Tentunya ini kita niatkan, agar mendapatkan keutamaan tersebut. Di hadis yang lain disebutkan, duduknya kita di masjid untuk nunggu salat selagi belum berhadas masih mendapatkan pahala salat. Demikian juga para malaikat bersolawat mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang duduk di masjid tersebut. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini waktu yang tepat, ya, maghrib ke Isya, waktunya pendek dan rata-rata semua orang itu waktu senggang, ya, tidak mungkin Isya ke subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib. Ini sesuatu yang, ya, susah untuk kita lakukan. Yang paling enak nunggu sholat itu setelah maghrib ke Isya. Ya. Kita akan lanjutkan masih di hadis pertama dari hadis Al-Arba'in Nawawiyah, ya, hadis suniyat atau juga dikenal dengan hadis Umar.
An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Amirul Mu'minin yaitu Abu Hafs Umar ibn Khattab, semoga Allah meridainya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan itu ada karena niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau awim ra'atin yankiuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkannya. Rawahu Imam al-Muhaditsin, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Siapa itu? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Abu Abdullah yaitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang masyhur dengan Imam al-Bukhari. Wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi Naisaburi. Abu Husain ini Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma sahih kutubil musannafah, di dua kitab sahihnya. Yang keduanya adalah kitab paling sahih yang ditulis, yang dikarang. Maksudnya adalah kitab hadis. Pelajaran yang sudah kita petik pertemuan yang lalu, telah kita sebutkan tentang biografi perawi hadis ini, yaitu Umar ibn Khattab, juga keutamaannya, sehingga tidak perlu kita ulangi. Kemudian pertemuan yang lalu juga kita sampaikan bahwa hadis ini haditsun jalil, hadis yang sangat agung. Sampai para ulama mengatakan ada yang menjadikan hadis ini salah satu dari madarul Islam, porosnya Islam. Kenapa? Karena Islam amalannya ini dibangun di atas zahir dan batin. Amal ibadah kita yang batin diukur, ditimbang dengan hadis ini. Apakah niatnya lurus karena Allah atau tidak? Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini batinnya. Kemudian zahirnya ditimbang dari hadis, man amila amalan laisa li amrina fahuwa raddun. Lahiriahnya amal tersebut ditimbang apakah cocok sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Apabila kedua timbangan tadi pas, sisi batinnya ditimbang ikhlas karena Allah dengan hadis tadi, sisi lahiriah amal tadi ditimbang cocok dengan sunnahnya, tuntunannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi amal yang makbul, yang diterima. Dan dua-duanya ini merupakan kandungan dari syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, persaksian tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah, maka memberikan konsekuensi harus ikhlas, ibadahnya hanya untuk Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat yang kedua itu syahadat Rasul, persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka memberikan konsekuensi
amalan ibadah itu harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka ya, hadis niat ini atau hadis Umar ini merupakan salah satu madarul Islam. Apabila ditimbang dua-duanya pas, maka makbul. Apabila ditimbang ini tidak pas, salah satunya apalagi dua-duanya, maka mardud. Amalannya cocok dengan sunnah Nabi, dengan tuntunan Nabi. Salatnya dari takbiratul ihram sampai akhir. Tapi ternyata batinnya amal ini diniatkan untuk selain Allah. Berarti tidak ikhlas, mardud itu. Sebaliknya, amalannya ikhlas karena Allah, akan tetapi dilakukan, dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, juga mardud. Ada orang sholat Rebo Wekasan, ditanya ikhlas, luar biasa. Sholat nisfu Sya'ban, sholat Raghaib, ikhlas. Tapi apakah ada tuntunannya, ada contoh, ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Mardud itu. Maka dua-duanya harus ada. Kemudian kemarin juga kita singgung tentang kisahnya Muhajir Ummu Qais, yang mayoritas ulama mutaakhirin menjadikan kisahnya Muhajir Ummu Qais sebagai sababul wurud hadis ini. Meski kisah ini adalah sahih, ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Lalu ada laki-laki yang berniat menikahinya. Tapi si perempuan mengatakan dia tidak mau dinikahi kecuali kalau laki-laki tersebut ikut hijrah. Maka laki-laki tersebut pun ikut hijrah. Tapi hijrahnya bukan karena Allah, tapi karena ingin menikahi wanita tersebut. Sehingga laki-laki ini dikenal dengan disebut dengan nama Muhajir Ummu Qais, artinya laki-laki yang hijrah karena Ummu Qais, karena ingin menikahi Ummu Qais. Kan tapi para ulama di antara Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala mengatakan bahwa menisbatkan bahwa kisah Muhajir Ummu Qais terhadap sabab wurud hadis ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Barangkali diklopkan saja, digadok-gadok gitu. Karena kebetulan di hadisnya faman kana hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankiuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Di situ ada contoh hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang tidak dinikahinya. Kebetulan ada kisah Muhajir Ummu Qais, mungkin digadok-gadok kayak gitu, dicocok-cocokkan. Itu yang kemarin ya. Nah, malam ini kita akan bahas berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan ini ada karena niat. Maksudnya amalan yang dilakukan oleh orang yang sadar dan juga oleh orang yang ghairu mukrah, yang tidak dipaksa. Yang dia memiliki pilihan. Maka hakikatnya semua amalan dari orang tersebut yang dia berakal, sadar, dan orang tersebut tidak dipaksa
pasti ada yang mendasarinya berupa niat. Ya, kecuali yang tidak sadar. Orang lindur, ya berarti itu tidak ada niatnya. Orang lindur, tidak dianggap ucapannya. Meskipun mungkin orang yang lindur ini mengucapkan kata talak kepada istrinya, maka tidak dianggap. Atau dalam keadaan sadar tapi dia mukrah ini dipaksa. Orang yang dipaksa dia melakukan sesuatu tidak keluar dari niatnya karena dia tidak ada niat, maka juga ucapan atau amalannya tidak dianggap. Ada orang misalnya dipaksa untuk mengatakan kalimat cerai terhadap istrinya, kalau tidak dia akan dibunuh misal. Bahkan mungkin dia dipaksa, diancam untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Dia pun mengucapkannya, tapi dalam hatinya tidak ada niat, maka tidak dianggap. Ini makna yang pertama. Jadi innamal a'malu binniyat, makna yang pertama adalah sesungguhnya amalan itu ada karena niat. Amalan siapa? Amalan orang yang sadar dan orang yang punya pilihan, tidak dipaksa. Ulama mutakhirin menafsirkan hadis ini innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan ini sah karena adanya niat. Kemudian hadis ini dijadikan dalil, khususnya dalam mazhab Syafi'i, bahwa niat ini menyertai amal, muqaranah bil amal. Karena huruf ba-nya di sini ba untuk muqaranah, mengiringi. Jadi innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan itu bersama dengan niat, Sehingga karena amalan ini masuk dalam rangkaian ibadah. Karena di sini muqaranah bil amal, niat itu bergandengan dengan amal, berarti niat masuk ke dalam bagian amal. Sesuatu yang masuk ke dalam bagian amal maka disebut rukun. Masih ingat ya? Dalam bab fikih, kalau yang di luar bagian dari amal, faktor eksternal, maka disebut syarat. Wudu ini syarat sah salat, wudu tidak masuk di rangkaian salat, faktor eksternal. Para ulama ini berbeda, apakah niat ini dimasukkan ke dalam syarat atau rukun. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, niat dimasukkan ke dalam rukun. Ke dalam rukun, sehingga niat ini masuk dalam rangkaian amal. Dalilnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan ini binniyat, ini masuk dalam rangkaian muqaranah, beriringan, bergandengan dengan amal tersebut. Sehingga dalam sholat misalnya, maka niat dipasang ketika awal kali takbiratul ihram. Ketika dia membaca Allahu Akbar, dalam bacaan Allahu Akbar ini dia pasang niat. Ada al-qasdu, al-iradah, kehendak, maksud, tujuan dia sholat ini. Yang pertama adalah dia tentukan sholatnya. Dia berniat untuk sholat, lalu sholatnya ditakyin, yaitu sholat apa? Maghrib ya maghrib, isya ya isya. Adapun selebihnya, jumlahnya rakaat berapa, menghadap kiblat, makmuman atau imaman, ini tidak disyaratkan. Intinya di dalam haji dia berniat sholat, kemudian dia takyin sholatnya apa. Fardu apa ini? Fardu zuhur. Oh ini asar.
ini maghrib gitu. Ya, ada yang ingat bacaan niat? Nawaitu an usallil maghriba thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini yang lengkap. Jadi aku berniat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat ya, sebagai makmum dan niatnya karena Allah Ta'ala, tapi di hati. Tambahan mustaqbilal kiblati, niat menghadap kiblat ya, salatha rakaat, jumlahnya 3 rakaat. Adaan dilakukan, yaitu adaan, menunaikan tepat pada waktunya, namanya adaan. Kalau sampean qadha nanti disebut qadhaan, untuk ganti ketiduran misalnya ya, bangun jam 10 siang belum sholat subuh, tidak ada yang bangunkan, maka nanti qadhaan, tidak ada ya. Yang tambahan seperti ini yang mustahab saja dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang harus ada adalah dia berniat sholat dan ditakyin sholatnya ya, apakah zuhur, apakah asar atau yang lain ya. Makanya di antara faedah di hadis ini, wa inna malikul imri'in manawa, seseorang akan mendapatkan sesuatu yang dia niatkannya. Dia niatnya sholat zuhur, ya dapat zuhur. Niatnya sholat asar, dapat sholat asar. Sehingga di antara faedah hadis ini adalah sebagai tamyiz, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sholat misalnya, sholat fardu ini banyak macamnya, ada zuhur, ada asar ya, bentuk sholatnya sama, yang bedakan apa? Niatnya. Maka perlu ada ta'yin, menentukan ta'yin ini sholatnya apa, zuhur, asar ya, maghrib, isya, subuh. Ini terkait masalah fikih ya. Demikian juga dalam ibadah wasail, ibadah yang bentuknya wasilah ya. Ada istilah ibadah wasail, ada ibadah maqasid. Wudu ini namanya ibadah wasail, sarana. Salat namanya ibadah maqasid, tujuan. Mazhab Hanafi mengatakan kalau ibadahnya wasail tidak disyaratkan ada niat. Seperti wudhu. Wudhu itu disebut ibadah sebagai wasail, sarana untuk sholat. Karena wudhu ini syarat sahnya sholat. Maka ketika wudhu, menurut mazhabnya Abu Hanifah itu tidak disyaratkan harus ada niat. Meskipun seandainya diniatkan itu lebih utama. Tapi seandainya ada orang wudhu tanpa dia niat, sah menurut mazhab Abu Hanifah. Ya. Tapi jumhur ya, dan ini yang lebih menenangkan hati dan lebih rajih Allah Ta'ala adalah kita berniat, karena wudhu juga merupakan ibadah, dan syarat ibadah adalah adanya niat. Tidak kita pandang apakah ibadahnya wasail atau maqasid ya. Ini wudhu ya, atau tayamum atau mandi janabah, ini disertai dengan niat. Hadis ini juga dalil salah satu dari 5 kaidah asasiyah dalam qawaid fiqhiyah ya, yaitu al-umuru bimaqasidiha, bahwa seluruh perkara ini tergantung pada maqasidnya, pada niatnya, tujuannya. Sampai perkara yang mubah itu akan berpahala ketika maqasidnya, tujuannya adalah ibadah. Ya, antum makan, antum minum, antum tidur, ini perkara yang mubah. Orang mau tidur silakan, tidak tidur tidak apa-apa. Mau makan ya silakan, tidak makan tidak apa-apa. Ini mubah namanya. Tidak terkait antara perintah dan larangan.
Ya, tidak ada kaitan pahala dan siksa. Ini namanya mubah. Salah satu dari hukum taklifi. Ya. Tapi ketika dia niatkan untuk ibadah, ya, dia makan diniatkan supaya sehat, kuat, bisa ibadah. Dia tidur supaya dia bisa istirahat, kembali tenaganya untuk bisa beribadah. Maka jadilah itu berpahala. Maka faktor niat ini penting sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Harus selalu kita jaga dan kita kontrol, ya, agar apa yang kita lakukan ini menghasilkan pahala. Ya. Semakin banyak niat yang baik, maka semakin banyak pahalanya. Ya. Antum datang ke sini niatnya hanya ngaji, dapatnya pahala ngaji, pahala thalabul ilm. Tapi ketika diniatkan, oh sekalian saya habis sholat maghrib duduk mau nunggu sholat isya, ikut dapat pahala itu. Ya tambah lagi niat, oh sekaligus pengen ya silaturahmi, ketemu teman-teman, tahu kabarnya, untuk merekatkan apa namanya ukhuwah, dapat pahala itu. Ya. Sehingga satu amalannya sama, antara satu orang dengan orang lain akan berbeda mendapatkan pahala di antaranya dari sisi niat. Ketika niatnya hanya terbatas, misalnya saya contohkan tadi, ya sekedar hanya ngaji, ya dapatnya pahala ngaji. Ya. Tapi ketika dia niatkan lagi, di samping berniat untuk thalabul ilm, untuk ikut ya datang di majelis ilmu ini, tapi dia niat juga untuk intidharus sholat ba'da sholat, untuk niat nunggu sholat, dapat pahala itu. Ditambah lagi niat ingin menjalin ukhuwah, ya, dengan ikhwah yang lain di sini, ya, tambah lagi pahala tersebut. Ya, semakin banyak ya memiliki niat yang baik, maka semakin banyak pahalanya. Ya. Kemudian terkait fikih dalam bab salat, ya, kemarin juga kita singgung ya, bahwa ikhtilafu niat bainal imam wal ma'mum jaiz. Perbedaan niat antara imam dan makmum dibolehkan. Ya. Dari mana sisi pendalilannya? Wa inna likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Imamnya berniat sholatnya wajib, maka sesuai yang dia niatkan, yaitu dapat sholat, pahala sholat wajib. Makmumnya niatnya sholat sunnah, ya makmumnya dapat sesuai yang dia niatkan. Atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh. Atau sama-sama wajib, imamnya sholat ashar, makmumnya sholat duhur, juga dibolehkan. Sesuai dengan keumuman dari hadis tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap orang akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Ya. Sehingga bukan merupakan syarat bahwa imam dan makmum niatnya harus sama. Misalnya imamnya sholat sunnah, sedang sholat tarawih, antum datang ke masjid belum sholat isya. Ya, imamnya sedang sholat tarawih. Tarawih ini sholat sunnah. Antum datang ke masjid belum sholat isya, maka ya, antum ikut sholat, masuk ke shaf, ya, tapi dalam hati niatnya sholat isya. Beda tidak? Imamnya sholat sunnah, antum sholat wajib, sah. Wa innama likulli imri'in ma nawa.
Setiap orang akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Imamnya ya dapatnya sholat tarawih, makmumnya sholat isya. Dan sebaliknya. Nah, terkadang yang sering dan banyak terjadi, yang saya pernah lihat, karena ketidaktahuannya, akhirnya dia sholat sendirian di belakang, buru-buru lagi, cepat sholatnya. Kenapa? Ngejar supaya tidak ketinggalan tarawihnya. Yang barangkali nanti sholatnya yang buru-buru ini malah tidak tumaknina, dikhawatirkan malah tidak sah, tidak diterima. Sehingga tidak perlu dia sholat sendirian di belakang lojok, ngebut gitu ya, sholat isya sendiri, biar cepat selesai supaya bisa ngejar tarawihnya imam. Tidak perlu. Cukup dia ikut dalam shafnya jamaah tersebut. Mereka jamaah sedang sholat tarawih, yang terlambat ini belum sholat isya, dia ikut sholat tarawih tersebut, tapi dengan niat sholat isya. Kemudian terkait dalam muamalah, terkait akad al-uqud, maka yang dijadikan ukuran itu ma'ani ini artinya substansinya. Al-ibrah fil uqud bil ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Dalam urusan muamalah transaksi ada akad, maka yang dijadikan ukuran ibrah atau parameternya ini adalah niatnya, bukan lafadznya. Bukan lafadznya. Saya ambil contoh misal, orang datang ke warung, yang ngomong sama penjualnya, "Bu, jaluk teh anget." Ngomongnya jaluk teh anget. Lafadznya adalah minta. Setelah itu dia bayar atau tidak bayar? Yang dijadikan ukuran ini bukan lafadznya, tapi adalah substansinya dan juga niatnya. Orang datang ke warung ngomongnya jaluk wedange segelas, ya berarti beli. Yang dijadikan ibrah ukurannya adalah bukan lafadznya ngomong jaluk minta segelas teh, tapi beli. Sama juga kadang-kala ada misalnya ada acara yang ikut misalnya daurah dapat gratis kitab. Berarti kan ini hibah, pemberian ya. Dapat gratis kan hibah. Ini. Tapi selanjutnya adalah hanya ganti ongkos cetak. Berarti itu tuh bukan hibah. Masuknya adalah akad jual beli. Walaupun lafadznya adalah akan diberi gratis, hibah ini namanya. Tapi ketika ada nanti gratis ongkos cetak, ya berarti ini masuk di akad jual beli. Ini terkait masalah muamalah. Sudah ini masuk? Ya, silakan ada dulu. Setelah adzan kita lanjutkan sebentar. Nah, kita lanjutkan. Jadi pembahasan niat ini panjang sekali ya.
kaidahnya ringkas tapi bisa dipakai dalam bab ibadah, bisa dipakai dalam bab muamalah, ya. Misalnya dalam masalah muamalah, ya, munakahat, ya, misalnya bab talak, ya. Talak ini ada yang sharih, ada yang kinayah. Sharih ini talaknya jelas, maka orang yang mengucapkan talak kepada istrinya dengan kalimat yang jelas, ya, faktor niat tidak dianggap. Artinya ada niat atau tidak ada niat jatuh talaknya. Ya, talak sharih itu kalimatnya sharih jelas. Kalau bahasa kita ya ucapan talak, ucapan cerai, pegat. Ya, ngomong sama istrinya, kamu saya cerai. Ya, main-main. Ya, maka jatuh. Dianggap jatuh talak satu. Ya. Walaupun tidak ada faktor niat. Jadi kalau talaknya sharih, maka tidak ada disyaratkan harus ada niat. Yang disyaratkan ada niat adalah talak kinayah. Ini sebab kerok saya ini. Gatel. Ya. Talak kinayah itu sesuatu yang tidak jelas talaknya, bahasanya itu ambigu. Ya. Sindiran. Ya. Misalnya ada suami mengatakan, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Atau suami mengatakan, aku tidak butuh kamu lagi. Ya. Maka ucapan yang seperti ini, ya, dianggap jatuh talak atau tidak dikembalikan pada niat suami yang mengucapkan tersebut. Kalau dia mengucapkannya, pulang kamu ke rumah orang tuamu, dalam hati dia niat mentalak istrinya, maka jatuh talak. Dalam syariat dianggap ini. Ya. Ini terkait bab niat, ya, dalam ini. Ini pembahasan panjang sekali. Ya, bisa niat ini bisa masuk di ibadah, masuk di muamalah. Ya. Apalagi di akidah tentu. Niat ini faktor sahnya ibadah. Ya, harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, tidak boleh disisipi niat-niat yang lain untuk selain Allah, jatuh pada syirik, dosa yang amat besar. Ya. Sehingga bab niat ini bab yang luas. Ya, bab yang sangat luas. Ya. Misal ada orang, sampean misalnya ini, di jalan nemu duit. Wah, kebungkusan apa ini? Ya, pagi-pagi jalan-jalan gitu kan, kalau lari pagi ya ada kantong plastik, rupanya ada duit, ya 10 juta. Ya, tidak ada identitasnya situ. Antum ambil pulang ke rumah. Ya. Kalau pas ketika mengambil ini, ya, diniati ghasab. Ghasab itu nemu barang dimanfaatkan punya orang lain. Ya. Maka kalau ketemu orangnya yang punya dan itu sudah digunakan, wajib mengembalikan. Wajib mengembalikan. Tapi kalau pas mengambilnya ini, dia punya niat ini tak amankan. Dia tidak ada niat untuk menggunakannya. Tidak ada niat untuk ghasab. Ya. Lalu ya, uang tersebut hilang. Dia simpan di rumah, lalu hilang.
Ya. Maka ketika yang punya ini sudah ketemu, ya, datang misalnya, orang tersebut tidak wajib mengembalikan, karena dia niatnya adalah untuk mengamankan. Masuk di dalam bab apa ini? Wadiah. Ibaratnya kayak bab apa? Mengamankan di sini. Bukan ada niat untuk memiliki, ghasab menggunakan. Kalau yang pertama tadi dia ngambilnya berniat untuk memiliki, menggunakannya, kemudian kok uangnya hilang, dia wajib mengembalikan. Maka faktor niat ini menentukan. Intinya luas, ya. Bab niat adalah luas sekali. Kita lihat faedah berikutnya. Jawazu darbil amthali li takribil ma'ani ilal adhan. Hadis ini di antara pelajaran yang bisa kita petik, dibolehkan memberikan contoh, ya, untuk memudahkan di dalam memahami. Ya, di sini setelah Nabi SAW mengatakan seseorang akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya, ya, lalu beliau menyambung faman kan hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya ini niatnya karena Allah dan Rasulnya, ikuti perintah Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Berarti di sini Nabi SAW memberikan contoh agar mudah dipahami. Sebaliknya barang siapa hijrahnya karena dunia atau wanita yang tidak dinikahinya, maka ya, hijrahnya ini ya karena yang dia niatkan itu. Sehingga Nabi SAW ini merupakan seorang murabbi, pendidik. Ya, beliau di dalam mendidik ini, ya, tidak ada guru pendidik, tidak ada teori pendidikan yang melebihi teori yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara fakta berhasil Rasulullah. Sekian ratus ribu para sahabat hasil didikan beliau. Ya. Nah, di antaranya, ya, ketika mendidik para sahabat untuk mendekatkan pemahaman, beliau memberikan contoh, bahkan kadang ilustrasi dengan gambar. Misalnya ketika Nabi SAW ingin menjelaskan jalan Allah yang lurus dan jalan-jalan ahli bid'ah, dalam hadis yang sahih, ya, hadisnya Ibnu Mas'ud, ya, kata Ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadihi. Rasul membuat garis dengan tangannya lurus, lalu beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus di tanah, di padang pasir. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Lalu beliau memberikan garis kanan dan kiri banyak. Beliau mengatakan setiap jalan ini, jalan-jalan yang banyak ini, ada setan yang mengajak untuk lewat jalan ini. Setelah itu beliau membaca surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan ini. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak, yang kanan kiri ini. Apa jalan yang banyak ini? Ahlul bidah. Jalannya ahlul bidah yang akan menjauhkan dari jalan Allah. Di sini Nabi mengajari para sahabat untuk memudahkan dipahami, ya, takribul ma'ani, ya, dengan gambar. Ya. Sehingga kalau ada seorang guru, ustadz, ya, menjelaskan para siswa dengan gambar-gambar, dengan
grafik atau yang lain, ini bukan perkara bid'ah. Ada contohnya. Agar memudahkan murid santri bisa cepat memahami. Itu faedah bahwa dibolehkan membuat contoh untuk mudah dipahami. Berikutnya, anal hijrata tanqasimu ila thalathati aqsam. Hijrah ini terbagi 3. Hijrah artinya adalah intikal, pindah. Secara bahasa hijrah artinya berpindah. Hijrah ini ada 3. Hijratul makan artinya hijrah tempat, artinya berpindah tempat. Wa hijratul amali, yang kedua hijrah amal, hijrah perbuatan. Yang ini lagi tren saat ini, hijrah. Kata hijrah ini tren kan, artis hijrah. Ya, ini hijrah amal. Ya. Wa hijratul amil, yang ketiga hijrah berpindah atau menjauh dari al-amil, orang yang melakukan perbuatan. Hijratul makan, dan ini yang jelas seperti Nabi SAW dan para sahabat yang melakukan hijrah berpindah dari satu tempat yaitu Mekah al-Mukarramah ya menuju Madinah. Hijratul makan. Ya. Dan hijrah ini tetap disyariatkan. Dimanapun ada seorang mukmin tinggal di situ, dia tidak nyaman, tidak bisa menegakkan syiar-syiar Allah, tidak boleh misalnya azan, tidak boleh sholat berjamaah, maka hijrah. Bumi Allah luas. Ya, bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah. Kalau di situ dia tetap tinggal di situ akan membahayakan agamanya, maka wajib bagi dia untuk pindah. Ya. Tapi kalau ya masih bisa ditolerir, ya, maka disunnahkan untuk pindah. Karena berbahaya. Ya, kita termasuk tinggal di tempat misalnya kok di situ ahli kemaksiatan, ya, depan rumah bandar togel, belakang warung remeng-remeng, sebelah kanan, apalagi khawatir mungkin anak kita akan terkena. Sebelah kiri dukun, waduh repot lagi. Pindah. Makanya orang Arab punya pepatah, kalau mau bikin rumah apa? Ad-daru al-jaru qabla dari. Al-jar qabla dar. Tetangga dulu baru bangun rumah. Al-jar itu tetangga. Qabla dar, sebelum dar itu rumah. Artinya lihat dulu kondisinya, oh tetangganya baik-baik ini. Masya Allah. Ya ahli sunnah, ya bagus akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Oh, kayaknya kondusif ini. Cari, oh ada tanah kosong, ada rumah, boleh kita beli. Jangan yang dicari lokasinya bagus ini, kayaknya strategis buat bisnis, kayaknya asik ini, hawanya sejuk, kayaknya ini. Enggak taunya di situ tetangganya. Jadi yang dicari adalah al-jar dulu. Faktor utama yang dicari tetangga dulu, karena dia akan selamanya dekat dengan kita. Selagi kita sampai di situ sampai mati. Dia yang lebih dekat dengan kita daripada saudara kita. Mungkin kita punya saudara di Jakarta, saudara jauh. Tapi tetangga kita ini yang tahu kondisi kita setiap saat, yang dekat dengan kita. Kalau tetangganya buruk, sudah alamat. Maka tetangga dulu, baru cari rumah. Ini nasihatnya orang Arab seperti itu. Jangan lihat, oh rumahnya murah, bagus ini. Nggak lihat tetangganya, beli rumahnya, baru repot itu sampai. Ini hijratul makan, hijrah tempat. Tempat yang buruk tinggalkan. Insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Barokah untuk agama kita dan dunia kita.
Ya, tidak usah eman-eman. Aduh, ini sudah saya beli mahal, sudah ini, ya sudah pas. Yang kedua apa? Hijratul amal. Nah, hijrah dari amal. Amal yang buruk. Tadinya ahli syirik, dukun, wah sering. Mau buka usaha, orang pinter, cari pegangan, katanya cari sababiah, cari apa? Ya, ini. Bertobat, hijrah, tinggalkan dukun. Jangan main dukun-dukun lagi. Ya. Termasuk kesyirikan. Ya, bahkan sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari orang yang datang ke kubur. Ya, boleh membenarkan ucapannya. Yang suka dulunya jimat-jimat, hijrah, tinggalkan. Yang dulunya riba, tinggalkan lillah, karena Allah akan berikan keberkahan. Ya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Kita harus yakin. Ini hijratul amal. Hijratul amil, ya, ini hijrah meninggalkan pelakunya. Oh, itu ahlul bid'ah. Oh, itu adalah ahli maksiat. Saya harus tinggalkan dia, tidak boleh dekat-dekat. Takut ketularan. Namanya hijratul amil. Kalau ketemu sekali tidak masalah, dia punya tetangga, tapi jadi teman dekat jangan. Ya, bisa nular. Kena subhat, katut akhirnya. Ya. Ya, ini bahaya. Ya, karena faktor teman ini menentukan. Ya. Dulu ada sahabat, ya, sudah naiki ontaknya, mau bersahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau masuk Islam. Di tengah jalan ketemu temannya, mau kemana? Ke Muhammad. Mau apa? Syariah. Kalau kamu masuk Islam, kamu tidak bisa menikmati perempuan. Islam melarang zina. Kalau dulu kan boleh. Ya, kalau ada bendera putih di atas rumah, oh berarti ini pelacur, boleh. Ya, disewa kapan saja. Ini hal lumrah di zaman jahiliyah. Ya, dia jawab, "Oh, aku sudah tua, wis marem bahasa ini. Dulu sudah marem, sudah tidak ada sawat lagi." Apa kata temannya? "Oh, lah, tapi kalau kamu bersyahadat masuk Islam, kamu tidak bisa menikmati anggur, khamr." Waduh, kalau ini susah ini. Kan susahnya khamr ini berat untuk ditinggalkan, kecanduan. Akhirnya dia pulang, "Udah, kalau gitu tahun depan lah, tak tunda. Saya nanti masuk Islamnya tahun depan." Ya, dimarah-marah kayak dipuas-puaskan, nanti khamarnya ini setahun. Dia pulang, ya, jatuh dari ontanya, mati. Su'ul khatimah. Belum sempat masuk Islam. Sebabnya siapa? Pelakunya. Disebabkan siapa? Karena tadi teman. Kadang-kala orang sudah mau sadar, ketemu teman tidak jadi. Ya, jadi namanya hijratul amil. Ya, jadi ada hijrah tempat yang tidak baik, yang buruk kita tinggalkan. Ada hijrah amal, perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, tinggalkan, jangan diulangi. Kemudian hijratul amil yang ketiga, meninggalkan pelaku-pelaku maksiat, pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah, kita tinggalkan. Kita harus barok, berlepas diri dari mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada pertanyaan, sisa waktu. Saya tinggalkan atau saya putus, ini masuk di kinayah. Apa namanya? Tergantung niatnya. Dia mengucapkan itu, dia niatkan untuk mencari istri atau tidak. Kalau tidak ada niat seperti itu, ya, karena kesel, marah, sama sekali tidak ada niat, apalagi untuk memberikan pelajaran, kita omong gitu biar dia, ya, kasih pelajaran gitu. Wah, tinggal kamu, itu, ya. Maka yang seperti ini, ya, jatuh atau tidaknya talak tergantung niat. Yang mengucapkannya tadi ada niat mencari atau tidak.
Kalau ada jatuh. Berarti terhitung dia pernah mentalak dia 1 kali. Masih punya 2 kesempatan. Ya, maka segera dirujuk. Allahu taala alam. Yang pertama, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa syarat masuk rukun. Disebutkan di kitab-kitab fikih Syafi'i, misalnya diberi contoh dalam bab salat, ya. Yang afdal ini niat itu muqaranah, ya, bergandengan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Bahkan dengan ihtidhar itu menghadirkan, ya, seluruh rukun-rukun yang lain, ya, rukuk, sujud, serta akan membayangkan sampai akhir. Jadi ketika dia baca Allahu Akbar, itu di hati dia berniat salat, misalnya maghrib, ya, seperti itu diucapan Allahu Akbar. Dalam rangkaian ucapan Allahu Akbar itu menghadirkan niat. Itu yang paling afdal. Kemudian diberikan keringanan bagi yang susah, maka boleh di luar takbiratul ihram. Ya. Tapi di luar takbiratul ihram ini adalah jarak yang dekat. Misalnya orang sudah berdiri di sini. Dia punya niat untuk salat. Berarti niatnya ini tidak berbarengan dengan takbiratul ihram. Maka dibolehkan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan dalam Kifayatul Akhyar, salah satu syarah dari matan Abu Syuja', matan Takrib, di situ disebutkan orang yang mengulang-ulang merasa dia belum ini, disebutkan ini keliru, waswas syaitan. Karena tidak disyaratkan harus pas dalam lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar. Boleh sebelumnya dalam jarak yang singkat. Misalnya orang sudah berdiri belakang imam, berarti sudah niat. Tapi kalau misalnya niatnya di rumah, misal sholat maghrib di sini jam 6, dari rumah setengah 6 naik motor, saya niat mau sholat maghrib di Al-Hidayah, maka ini tidak masuk. Jaraknya selalu jauh. Jaraknya selalu jauh. Ini. Adapun mazhab Hambali menyatakan bahwa syarat ini niat ini bukan rukun, tapi syarat. Berarti di luar di luar bagian dari ibadah, di luar salat. Tidak disyaratkan beriringan dengan ibadah tersebut. Meski demikian bukan berarti karena di luar ibadah tersebut merupakan faktor eksternal, bukan internal, lalu jaraknya jauh, jaraknya jauh, maka tidak masuk. Seperti kita contohkan misalnya maghrib jam 6, dia niat jam 5 sore, mau niat sholat maghrib, pasangnya niat itu jam 5 sore, sah tidak? Ya enggak. Misalnya, jadi ihtidhar menghadirkan niatnya ini, lepas ini masuk di rukun atau syarat, tapi tidak dalam jarak waktu yang jauh. Allahu taala alam.